1810 3110 52. Terus yang kedua Ya, ada Johannes Darmawan England dengan NIM 1810 3110 59, Pak. Dan yang berikutnya Muhammad Rafi Maulana, Pak, dengan NIM 1810 3110 61. Ini untuk informasi jurnalnya, judul jurnalnya ini adalah kaji karakteristik perpindahan panas pengaruh belokan tajam pada penukar kalor tipe tube. Jadi lanjut nih untuk abstraknya, Pak. Produksi atau yang membangkit sehingga dibutuhkan unit heat exchanger yang memiliki koefisien perpindahan panas HC atau HC yang tinggi untuk memindahkan panas ke reservoir thermal. Studi eksperimental telah dilakukan untuk karakteristik perpindahan panas konveksi paksa pada saluran bulat dengan metode membandingkan 3 HE atau heat exchanger dengan variasi belokan dan panjang laluan setelah belokan yang berbeda-beda, yaitu HE panjang tub 500 mm dengan 12 belokan, yang berikutnya HE panjang tub 250 mm dengan 24 belokan, dan HE panjang tub 125 mm dengan 48 belokan. Fluida panas dialirkan ke dalam tub. Tub tersebut direndam dalam bak penampungan air dingin untuk masing-masing alat. Uji dilakukan 3 kali percobaan dengan variasi temperatur inlet berbeda, yaitu 600 Celcius, 700 Celcius, dan 800 Celcius dengan durasi waktu selang 5 menit selama 50 menit. Banyak belokan dan pendek lawan. Setelah belokan suatu heat exchanger akan meningkatkan pola aliran turbulensi. Tinggi turbulensi akan meningkatkan nilai koefisien perpindahan panas, namun menghambat laju aliran fluida. Untuk pendahuluannya, nih, unit penukar kalor adalah suatu alat untuk memindahkan kalor dari suatu fluida ke fluida yang lain. Sebagian besar dari industri selalu menggunakan alat ini, sehingga alat penukar kalor ini mempunyai peran yang penting dalam suatu proses produksi atau operasi. Misalnya mesin termal yang punya sifat membangkitkan panas berlebihan yang dibangkitkan mesin termal harus diturunkan demi menjaga performa mesin dan menjaga komponen-komponen mesin dari kerusakan. Panas dari mesin termal biasanya dibuang ke thermal reservoir, yaitu laut, danau, sungai, dan udara, menggunakan unit penukar kalor. Mengingat besarnya panas yang harus dibuang, dibutuhkan unit penukar kalor yang memiliki koefisien perpindahan panas yang tinggi. Menurut Eka dan kawan-kawan pada jurnal tahun 2011, perpindahan panas secara konveksi sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri heat exchanger. Dan menurut Wahyudi S pada tahun 2010, variasi clearance belokan berpengaruh pada koefisien perpindahan panas konveksi pada saluran berliku berpenampang segi 4, dan belokan tajam. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan perpindahan panas secara konveksi sangat dipengaruhi oleh nilai HC atau heat exchanger. Nah, ini berikutnya akan dibaca oleh kawan saya, Pak, yang bernama Johannes Darmawan. Ya, ini metodologi. Pada penelitian ini, alat penukar panas terdiri dari 3 buah alat. Yang membedakan alat ini adalah pada jumlah belokan dan panjang laluan setelah belokan, yaitu alat penukar tub 200 mm dengan 24 belokan, dan alat penukar kalor panjang tub 125 mm dengan 48 belokan. Ya, bisa di next. Ya, ini adalah dimensi panjang tubnya 250 mm, 24 belokan pada gambar 3. Dan di bawahnya ada heat exchanger HE dengan panjang tub 125 mm dan 48 belokan. Oke, bisa di next. Ya. Adapun langkah pertama dalam pengujian alat penukar panas ini adalah menyediakan air panas dan air dingin sebagai fluida kerja yang akan diuji dalam bak penampungan.
Dikarenakan pada pengujian ini pengambilan data pada alat uji secara bertahap, maka alat uji yang dilakukan secara satu persatu. Untuk masing-masing alat uji dilakukan 3 kali percobaan dengan variasi temperatur LED berbeda, yaitu 600, 700, dan 800 derajat Celcius. Oke, next. Ya, hasil dan pembahasan. Ini ada berbagai macam heat exchanger dengan berbagai macam tube dan belokan. Oke, bisa di next. Pada gambar 7, gambar di atas, terlihat penurunan temperatur untuk setiap heat exchanger. Hampir sama dengan gambar yang tadi, gambar 6. Oke, next. Ya. Ya, berikutnya Maul Ini Muhammad Rafi Maulana nih yang bicara. ya, Rafi Maul. Baik, Silakan Rafi pada Maulana. gambar 8, grafik perbandingan data temperatur terhadap waktu pada suhu inlet 80 derajat Celcius untuk ketiga jenis variasi HE. Pada gambar 8 terlihat profil penurunan temperatur untuk setiap HE hampir sama dengan gambar 6 dan gambar 7.3.2 Reynolds number atau RE. Karakteristik suatu aliran fluida dapat ditunjukkan oleh bilangan Reynolds. Besarnya RE pada aliran dalam pipa ditentukan dengan persamaan RE sama PV D per U. Next. Bisa dilihat pada tabel 1 hubungan antara panjang tub setelah belokan dan jumlah belokan dengan nilai RE-nya. Panjang tub 60 derajat Celcius atau temperatur inlet di 500 mm, 12 belokannya yaitu 8.823, sementara yang 70 derajat Celcius 9.995 dan yang di 80 derajat Celcius 11.387. Sementara yang di 24 belokannya yang 60 derajat 8.200, 70 derajatnya 9.304, 80 derajatnya 10.651, dan di 125 mm 48 belokan 60 derajat 6.588, 70 derajatnya 7.497, dan 80 derajatnya 8.627. Hubungan antara panjang tub setelah belokan dan jumlah belokan dengan nilai RE dapat ditunjukkan dengan grafik pada gambar 9 yang ada di bawahnya. Grafik hubungan antara panjang tub setelah belokan dan jumlah belokan dengan apa itu? Mapoy itu ada baik. Pada gambar 11 hubungan antar panjang tub setelah belokan dan jumlah belokan dengan kecepatan aliran. Pada HE dengan panjang tub 125 mm, turbulensi terjadi di sepanjang laluan, artinya sebelum terjadi perubahan pola aliran dari turbulen ke laminer sudah bertemu dengan belokan berikutnya yang menyebabkan terjadinya turbulensi lagi. Sehingga secara keseluruhan pola alirannya adalah turbulensi. Dengan demikian, hanya HE dengan panjang tub 125 mm saja yang mengalami turbulensi secara keseluruhannya.
Hal ini yang menyebabkan nilai Hc untuk He dengan panjang tub 125 mm sangat tinggi dibandingkan dengan He dengan panjang tub 250 mm dan 500 mm. Akan tetapi semakin banyak belokan dan semakin pendek laluan setelah belokan suatu He, maka semakin kecil laju aliran fluida. Berikut adalah hasil penelitiannya. Yang pertama, untuk He dengan panjang tub 500 mm, pola aliran turbulensi terjadi sepanjang 7,93 kali 20 mm sama dengan 158,6 mm atau 9,13 kali 20 mm sama dengan 182,6 mm. Pola aliran laminar terjadi sepanjang 500 mm dikurang 158,6 mm sama dengan 341 mm atau 500 meter dikurang 182,6 mm sama dengan 317,5 mm. Untuk yang kedua untuk He dengan panjang tub 250 mm, pola aliran turbulensi terjadi sepanjang 7,93 dikali 20 mm sama dengan 158,6 mm atau 9,13 dikali 20 mm sama dengan 182,6 mm, dan pola aliran laminar terjadi sepanjang 250 mm dikurang 158,6 mm sama dengan 91,4 mm atau 250 mm dikurang 182,6 mm sama dengan 67,4 mm. Ketiga, untuk He dengan panjang tub 125 mm, pola aliran turbulensi terjadi sepanjang 7,93 dikali 20 mm sama dengan 158,6 mm atau 9,13 dikali 20 mm sama dengan 182,6 mm. Nah, kesimpulannya, nilai optimum dari suatu He dapat diperoleh pada panjang laluan setelah belokan maksimum di mana pola aliran masih turbulensi secara keseluruhan. Yang kedua, banyak belokan dan pendeknya laluan setelah belokan suatu He akan meningkatkan pola aliran turbulensi. Tingginya turbulensi akan meningkatkan nilai koefisien perpindahan panas, tetapi menghambat laju aliran fluida. Yang ketiga, semakin panjang laluan setelah belokan suatu He, semakin besar peluang terjadinya pola aliran laminer yang menyebabkan turunnya koefisien perpindahan panas. Next. Oi, terima kasih. Sebelumnya, ini sudah selesai presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, judulnya apa tadi yang dipresentasikan untuk judul materinya? Judulnya kaji karakteristik perpindahan panas pengaruh belokan tajam pada penukar kalor tipe tub, Pak. Ya, bisa apa? 2 atau 3 pertanyaan dari presentasi untuk sesi diskusinya.
Halo Pak nih, kalau nggak ada yang bertanya gimana Pak? Untuk sesi diskusinya dari kelompok yang mendengarkan bisa apa, memberikan satu atau dua ya, dua pertanyaan. Ada tutup aja kali Pak, karena mengingat waktu udah pendek. Ya, minimal satu pertanyaan ya dari kelompok yang lain sebelum ditutup. Oke, baik Pak, baik Pak. Ini dari kelompok-kelompok yang lain minimal satu pertanyaan. Selesaikan presentasi jurnal dari saat.
Halo Pak Damara, Assalamualaikum Pak. Iya. Ini kira-kira mau ditunggu sampai jam berapa ya Pak untuk sesi pertanyaan? Atau dibiarkan aja Pak sampai jika ada yang bertanya gitu Pak? Maaf. Nah, yang lain gimana? Yang apa? Audien yang lain, masa nggak ada satupun sesi diskusi atau apa pertanyaan dari presentasi kelompok yang akan atau yang sudah melakukan presentasinya? Untuk yang akan presentasi, kelompoknya ini kelompok yang terakhir ya? Atau masih ada lagi yang akan presentasi review jurnal? Masih ada Pak kelompok. Masih ada Pak. Ya, kalau ada ditutup aja untuk apa waktu lebih efektifnya untuk presentasinya, kemudian dilanjutkan dari presentasi kelompok yang terakhir ya, yang selanjutnya yang terakhir. Baik Pak. Baik Pak, kalau memang seperti itu